cipades.com, Sukajadi, kegiatan rutinitas pelayanan kesehatan terhadap balita, ibu hamil dan lanjut usia di Posyandu Perkutut RW 03 Kelurahan Cipades. TPPKK Kelurahan dan TPPKK Unit RW 03. Terus lebih diprioritaskan memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mencapai masyarakat yang sehat. Sabtu tanggal 7 Maret tahun 2020. Kasih Kesos Kelurahan Cipedes Martini Widyaningsih SE saat melakukan kunjungan ke Posyandu Perkutut di RW 03 mengatakan, dalam rangka menjaga dan memantau kesehatan masyarakat, kami selaku Kasih Kesos Kelurahan Cipedes telah bekerja sama dengan UPT Puskesmas Sukajadi untuk memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin, ujar Martini Widyaningsih SE. Pelayanan kesehatan Posyandu yang diberikan kepada masyarakat dilakukan secara menyeluruh di 11 RW yang ada di Kelurahan Cipedes ini, artinya pelayanan tersebut diberikan secara bergilir ke setiap RW. Jelas Martini Widyaningsih. Di kesempatan yang sama RW 03 Agus mengatakan, kegiatan pelayanan kesehatan Posyandu ini dilakukan sekali dalam sebulan. Adapun tempat pelaksanaannya yaitu di RS Hurip Waluya. Sebenarnya kami sudah mempunyai tempat yaitu bangunan serbaguna yang biasa dipergunakan oleh Karang Taruna, PKK, dan kegiatan Posyandu itu sendiri, tapi karena kepedulian dari pihak RS Hurip Waluya dan kebetulan ada bangunan yang tidak dipergunakan, maka pihak RS meminjamkannya kepada kami, ujar Agus kepada kimcipedes.com di sela-sela acara. Agus menambahkan pelayanan kesehatan Posyandu tersebut terbagi 3 cakupan, yaitu lanjut usia, balita, dan ibu hamil. Pelayanan biasa yang diberikan yaitu berupa pengecekan tekanan darah, pengukuran ketinggian badan, timbang berat badan, dan pemberian makanan tambahan, PMT. Pelayanan kesehatan secara gratis ini perlu ditingkatkan sepanjang waktu, terutama untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan demikian keterbatasan mereka tidak menjadi alasan untuk mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, tambah Agus. Menurut Agus, kesehatan adalah kebutuhan yang paling utama diberikan terhadap masyarakat. Pasalnya dengan keadaan sehat maka semua kelancaran aktivitas dapat dilakukan. Tutur RW 03 Agus. Salah satu dukungan kami selaku RW terhadap masyarakat adalah dukungan terhadap pemberian pelayanan kesehatan semaksimal mungkin. Dan tidak kalah pentingnya pelayanan yang diberikan secara gratis, ucap Agus. Saya berharap semua masyarakat RW 03 ini akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, sehingga semua masyarakat menjadi masyarakat yang sehat dan bebas penyakit, ujar Agus. Sementara itu di tempat yang sama Ketua Posyandu Rukmini menjelaskan, 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat PHBS di rumah tangga. Perilaku hidup bersih dan sehat PHBS di rumah tangga merupakan upaya memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. 1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dapat mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya karena menggunakan peralatan yang aman, bersih dan steril. Bila proporsi persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan meningkat merupakan langkah awal untuk mengurangi kematian ibu dan kematian neonatal dini. 2. Pemberian ASI eksklusif. Bayi usia 0-6 bulan hanya diberi ASI sejak lahir sampai usia 6 bulan, tanpa diberi makanan tambahan dan minuman lain kecuali pemberian air putih untuk minum obat saat bayi sakit. ASI banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat gizi dalam ASI sesuai dengan kebutuhan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan. Keuntungan menyusui bagi bayi. A. Ditinjau dari aspek gizi. Kandungan gizi lengkap dan sesuai dengan kebutuhan bayi untuk tumbuh kembang yang optimal, mudah diserap dan dicerna. B. Ditinjau dari aspek imunologi. Bayi tidak sering sakit. ASI mengandung kekebalan antara lain imunitas seluler yaitu leukosit sekitar 4000 ml, misal 3 enzim pada ASI yang mempunyai efek antibakteri misalnya lisozim, katalase, dan peroksidase. C. Ditinjau dari aspek psikologis.
Bayi lebih sehat, lincah, dan tidak cengang. Pemberian ASI mendekatkan hubungan ibu dan bayi, menimbulkan perasaan aman bagi bayi. Yang penting untuk mengembangkan dasar kepercayaan dengan mulai mempercayai orang lain, ibu, dan akhirnya mempunyai kepercayaan pada diri sendiri. 3. Menimbang bayi dan balita setiap bulan. Menimbang bayi dan balita mulai dari umur 0 sampai 59 bulan setiap bulan dan dicatat dalam kartu menuju sehat. KMS berturut-turut dalam 3 bulan terakhir, dimaksudkan untuk memantau pertumbuhan balita setiap bulan dan mengetahui apakah balita berada pada kondisi gizi kurang atau gizi buruk. Setelah balita ditimbang dan dicatat pada buku KIA atau KMS, maka akan terlihat berat badannya naik atau turun. Naik apabila garis pertumbuhannya naik mengikuti salah satu pita warna di atasnya. Tidak naik bila garis pertumbuhannya mendatar dan garis pertumbuhannya naik tetapi warna yang lebih muda. Bila balita mengalami gizi kurang, maka akan dijumpai tanda-tanda. A. Berat badan tidak naik selama 3 bulan berturut-turut, badannya kurus. B. Mudah sakit. C. Tampak lesu dan lemah. D. Mudah menangis dan rewel. 4. Mencuci tangan dengan air dan sabun. Membersihkan tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun untuk membersihkan kotoran, membunuh kuman serta mencegah penularan penyakit. Waktu yang tepat untuk mencuci tangan. A. Setiap kali tangan kita kotor, setelah memegang uang, binatang, dan berkebun. B. Setelah buang air besar. C. Setelah membersihkan kotoran bayi. D. Sebelum memegang makanan. E. Sebelum makan dan menyuapi makanan. F. Sebelum menyusui bayi. G. Sebelum menyuapi anak. H. Setelah bersin, batuk dan membuang ingus. 5. Menggunakan air bersih. Air bersih secara fisik dapat dibedakan melalui indera kita, antara lain, dapat dilihat, dirasa, dicium, dan diraba. Meski terlihat bersih, air belum tentu bebas kuman penyakit. Kuman penyakit dalam air mati pada suhu 100 derajat Celcius saat mendidih. Syarat-syarat air minum yang sehat agar air minum itu tidak menyebabkan penyakit. A. Syarat fisik. Persyaratan fisik untuk air minum yang sehat adalah bening, tidak berwarna, tidak berasa, suhu di bawah suhu udara di luarnya. Cara mengenal air yang memenuhi persyaratan fisik ini tidak sukar. B. Syarat bakteriologis. Air untuk keperluan minum yang sehat harus bebas dari segala bakteri, terutama bakteri patogen. Cara ini untuk mengetahui apakah air minum terkontaminasi oleh bakteri patogen adalah dengan memeriksa sampel air tersebut. Dan bila dari pemeriksaan 100 cm3 air terdapat kurang dari 4 bakteri E. coli, maka air tersebut sudah memenuhi kesehatan. C. Syarat kimia. Air minum yang sehat harus mengandung zat-zat tertentu dalam jumlah yang tertentu pula. 6. Menggunakan jamban sehat. Rumah tangga atau keluarga yang menggunakan jamban WC dengan tangki septik atau lubang penampung kotoran sebagai pembuangan akhir. Penggunaan jamban akan bermanfaat untuk menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. Jamban mencegah pencemaran sumber air yang ada di sekitarnya. Jamban yang sehat juga memiliki syarat seperti tidak mencemari sumber air, tidak berbau, mudah dibersihkan, dan penerangan dan ventilasi yang cukup. 7. Rumah bebas jentik. Melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk di rumah 1 kali seminggu agar tidak terdapat jentik nyamuk pada tempat-tempat penampungan air. Vas bunga, pot bunga, alas pot bunga, wadah penampungan air dispenser, wadah pembuangan air kulkas, dan barang-barang bekas, tempat-tempat yang bisa menampung air. Pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M: menguras, menutup, dan mengubur plus menghindari gigitan nyamuk. 8. Makan buah dan sayur setiap hari. Pilihan buah dan sayur yang bebas pestisida dan zat berbahaya lainnya. Biasanya ciri-ciri sayur dan buah yang baik ada sedikit lubang bekas dimakan ulat dan tetap segar. Anggota keluarga mengkonsumsi minimal 3 porsi buah dan 2 porsi sayuran atau sebaliknya setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari.
Anggota rumah tangga umur 10 tahun ke atas melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari, misalnya jalan, lari, senam dan sebagainya. Aktivitas fisik dilakukan secara teratur paling sedikit 30 menit dalam sehari, sehingga dapat menyehatkan jantung, paru-paru alat tubuh lainnya. Lakukan aktivitas fisik sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. 10. Tidak merokok di dalam rumah. Anggota rumah tangga tidak merokok di dalam rumah. Tidak boleh merokok di dalam rumah dimaksudkan agar tidak menjadikan anggota keluarga lainnya sebagai perokok pasif yang berbahaya bagi kesehatan. Tutur Ketua Posyandu Rukmini secara gamblang kepada kimcipedes.com saat diwawancara, dan berharap agar semua warga agar mau datang membawa balitanya ke posyandu. Dalam kegiatan Posyandu Perkutut RW 03 hadir pula petugas UPT Puskesmas Sukajadi Bidan Sri Cahya W.A. Mekep dan Bidan Nurupaedah M.AMD. Menurut Nurupaedah, semua posyandu sudah mengalami kemajuan. Sarana prasarana di Posyandu Perkutut RW 03 Kelurahan Cipedes juga sudah memadai, dan semoga Posyandu Perkutut RW 03 semakin maju. Dan bukan hanya Posyandu Perkutut saja, tentunya semua posyandu yang ada di Kelurahan Cipedes ini maju semua serta balitanya sehat-sehat selalu doanya. Kegiatan Posyandu Perkutut juga mendapat kunjungan 2 mahasiswi dari Poltekkes TNI AU Ciumbuluit Bandung, Sophia dan Cucu Sumarni, dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.